air menuruni tebing landai. Guguran bunga kamboja melayang di sela batu-batu. Seekor kupu-kupu mencari kembang. Ulat hijau merentangkan tubuhnya di atas selembar daun. Lalu sepasang sepatu menginjak semuanya. Setelah tuduhan dibaca, tertuduh maju ke depan dan memberikan kesaksian dengan sukarela. Mukanya berat bagaikan durian busuk. Suaranya mendendam seperti pisau bedah. Tidak seperti seorang politikus ataupun seniman. Ia sama sekali tidak menolak atau mencoba memberikan keterangan palsu apa yang telah dilakukannya. Ia menerangkan semuanya dengan singkat, jelas, dan tuntas. Ia sama sekali tidak membantah bahwa ia telah menyetop mobil itu dan langsung menyapa penumpangnya. Lalu ketika kaca jendela dibuka, ia langsung mengayunkan celurit ke arah leher pengendara mobil itu. Ia hampir saja berhasil kabur kalau saja tidak ada seorang satpam yang kebetulan lewat dan langsung melaporkannya kepada polisi. Kurang dari 1 hari pelaku pembunuhan brutal itu ditangkap. Lalu masyarakat bertanya-tanya, kenapa kaulah muda ini membabi buta? Kenapa kaulah muda? Aku tidak tahu. Aku hanya melakukan apa yang kurasakan benar. Aku tak sengaja menggunakan celurit itu. Karena itulah senjata yang kutemukan ketika keinginan itu muncul. Keinginan untuk membunuh atau apa? Aku tidak tahu. Pokoknya tiba-tiba muncul rasa benci. Dan kebencian itu begitu menggelegak hingga aku harus menyalurkannya. Akhirnya aku ambil saja celurit dari seseorang yang sedang kebetulan buang air besar. Kemudian celurit itu aku ayunkan ke arah leher pengendara mobil itu. Aku tidak kenal orang ini. Sampai sekarang pun aku tidak tahu siapa dia. Lah, itu salah dia. Kenapa aku sampai tidak tahu siapa dia? Hah? Kenapa dia melintas dengan mobilnya ketika aku ingin membunuh? Lah, itu kesalahan yang lain. Lalu siapakah yang membawa dorongan untuk membunuh itu? Oh, kalau begitu aku adalah korbannya. Dendam? Oh tidak dendam. Bagaimana bisa dendam kalau aku baru 1 kali saja melihat dia? Benar enggak? Iya. Mobilnya terlalu bagus dan mulus, Pak Putu.
Aku benci seluruh mobil berkelas, terutama mobil-mobil yang telah menghina kemiskinan negeri kami, menghina seluruh umat manusia yang terjepit di muka bumi ini. Barang-barang rakitan yang dibikin oleh negara kaya untuk memeras negeri miskin itu ternyata sudah melia daripada ciptaan yang maha kuasa. Aku melihat bagaimana mereka berseliweran di jalan-jalan yang kita biayai ratusan triliun rupiah dari hutang yang harus ditanggung oleh anak cucu kita. Aku jadi sebel. Aku melihat bagaimana pagi-pagi buta para pembantu mencuci berhala itu. Aksesorisnya saja saudara-saudara, aksesorisnya saja melebihi penghasilanku seumur hidup. Itu tidak adil. Jika aku punya kesempatan sekali lagi, aku akan turun ke jalan dan menyikat seluruh mobil beserta pengisinya. Tunggu dulu. Saudara tahu tidak bahwa mobil itu adalah mimil liliknya sesendiri. Apa salahnya orang memakai mobilnya sendiri seperti orang memakai istrinya sendiri? Apa salahnya? Saudara iri? Saudara tidak berhak untuk iri. Kalau saudara ingin punya mobil mewah, kerja dong. Banting tulang. Kalau perlu korupsi. Lah, saudara ini sudah bekerja atau belum? Lah, ngomong saja itu bukan kerja. Itu jual obat namanya. Ya, saya juga kadang-kadang suka iri lihat istri orang lebih cantik. Atau rumahnya lebih mewah. Atau mobilnya lebih hebring. Tahu hebring? Hebat, keren. Tapi itu hanya perasaan toh. Perasaan toh. Tidak menjadi tindakan asosial. Ya kalaupun ada itu tindakan mawas diri. Introspeksi. Kenapa orang lain punya rumah mewah sedangkan saya? Nah ini perlu bantuan penonton. Jawabannya tidak atau belum. Siap? Siapa yang mau tidak bilang? Acungkan tangan. Bapak bebas di sini. Pilihan Anda bebas dijamin. Siapa yang mau tidak? Nah itu ya. Sepasang bilang tidak aja. Jangan tengkar ya. Siapa yang bilang belum? Belum. Banyak belum. Mari kita hargai perbedaan pendapat. Oke? Siap. Mengapa orang lain punya rumah mewah sedangkan saya? Kurang seru gitu. Siap ya sekali lagi ya. Yang sebelah sana siap? Juru sebelah sana siap?
Oke. Kenapa orang lain punya rumah mewah sedangkan saya? Kenapa orang lain punya tadi rumah ya? Mobil mewah sedangkan saya? Ada tidak satu lumayan. Kenapa orang lain punya istri cantik sedangkan saya? Wah. Ada yang protes kenapa istri katanya. Kenapa nggak suami? Oke, saya ulangi, saya bisa itu. Kenapa orang lain punya suami ganteng sedangkan saya? Itu. Jika orang ingin punya mobil mewah, kerja dong. Betul. Kerja. Menghilangkan nyawa orang lain dengan kekerasan, itu bukan kerja. Itu adalah tindakan melawan hukum. Saudara tidak bisa menculik, membetot seenak udel sendiri. Ini negara hukum. Kalau saudara berbuat begitu, saudara itu melanggar HAM. Tahu apa itu HAM? Ibu tahu apa itu HAM? Apa? HAM, huap itu mah bahasa Sundanya. HAM. Siapa yang tahu HAM? Boleh ulangi lagi Kak Olin? Bukan. Apa itu HAM? Nah, asasi manusia. Saudara akan dihukum. Tak peduli saudara itu siapa. Ipar presiden pun. Tak takut. Ini negara hukum. Perlu saudara ketahui bahwa orang yang saudara bunuh itu adalah orang yang baik. Orang yang hatinya sederhana. Orang yang sama miskinnya dengan kamu. 3 orang keluarganya mati dalam revolusi. Tak peduli bagaimana cara matinya. Kena peluru nyasar ketika sedang BAB. Atau terkena penyakit kelamin. Tak peduli. Yang jelas ada 3 nisan di Taman Pahlawan Lokal yang mencantumkan nama keluarganya. Dengan begitu ada 3 makam di Taman Pahlawan Lokal. Itu kan saya ngulang lagi dari tadi. Bukan lupa, Bu. Itu mah gimmick. Menurut catatan harian dan omong-omongan keluarganya,
Orang yang saudara bunuh itu adalah orang yang baik. Orang yang telah berjuang agar hidupnya bisa sukses. Dia telah mengumpulkan uang begitu lama agar dia bisa membeli mobil. Karena dia tidak mau sampai meninggal belum punya mobil. Makanya dengan begitu dia ingin. Aduh, capek enggak? Kalian ketawa, saya yang capek tahu. Orang yang saudara bunuh itu, dia tidak mau, dia ingin mengendalikan berhala itu yang telah menyingkirkan dia dari jalan raya. Dengan begitu, sebenarnya orang yang saudara bunuh itu persis, atau kalau tidak dikatakan mirip, seperti sosok saudara sendiri. Terus dengan begitu, saudara telah membunuh milik saudara sendiri. Iya. Ini namanya apalagi kalau bukan kecemburuan sosial yang berbahaya. Saudara akan dihukum mati karena itu. Aduh, saya memang kalau emosional suka lancar. Bapak Hakim, apakah saya boleh ngomong emosional? Saya dipanggil dulu, harus koordinasi. Aduh, berat syaratnya. Katanya tidak boleh emosional. Ini ruang sidang katanya. Bukan saya sudah berkomitmen untuk tidak bicara politik di dalam pertunjukan di gedung sana. Saudara akan dihukum mati. Saudara itu mirip Tete itu Amroji. Teroris yang akan membahayakan negara ini. Aduh, capek. Seharusnya dia yang tertawa. Tapi karena masih jauh dan perlu timing, maka saya dulu yang tertawa. Ia tertawa bukan karena geli ataupun tersenyum sinis. Ia tertawa untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia bilang bahwa ia telah berusaha keras agar hidupnya bisa lebih mapan. Bahkan ia pernah terjerat pinjaman online. Supaya lebih update ya. Pinjol. Tapi karena dia pinjol maka dia jadi benjol. Tahu benjol nggak? Apa? Hah? Bukan. Benjol itu adalah bencana judi online. Eta mah receh bapak-bapak.
Bukan begitu, Bapak Putu Wijaya? Betul katanya sambil tertawa meskipun ditutup oleh apa itu namanya masker. Lalu ia memandang ke seluruh ruangan. Kemudian mengutip kembali kata-kata jaksa yang menyatakan bahwa korban mendapatkan itu semua berkat usahanya yang keras, bahkan bisa dikatakan dengan darah dan air mata. Kemudian ia tertawa dan pasti duduk dulu. Aku tersenyum. Aku tersinggung. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kaya, begitu sempurna, sedangkan kami semua tidak punya apa-apa? Bagaimana mungkin ada pejabat Dirjen Pajak punya uang ratusan triliun rupiah, punya mobil dan beberapa tempat kos? Bagaimana mungkin ada aparat keamanan menjadi tukang tadah curamor? Tidak mungkin tidak. Pasti itu hasil korupsi. Hasil manipulasi, hasil gratifikasi, pokoknya apa saja yang mengandung asi-asi harus diberantas sekarang semuanya. Ada anak kecil nggak? Ada ya, 1, 2, 3, 4. Itu bukan anak kecil dulu, anak kecil Bapak Ibu. Yang jelas harta yang didapatkan dengan, karena cuma ada 3 kita lewat aja ya. Harta yang didapatkan cara merebut harta rakyat kecil harus diberantas sekarang juga. Anjing kau koruptor, anjing babi setan goblok. Aduh, saya perlu bantuan untuk menyebutkan nama-nama binatang ya. Maaf ya, nama binatang. Jangan yang lain. Saya telah berkomitmen. Misalnya apa? Bumel mau apa binatangnya? Kucing apa gitu? Kucing garong misalnya gitu apa? Hah? Kucing garong. Oke. Bu, kucing apa bu? Kucing yang lain. Ya, siapa? Pedus. Apa saya nggak tahu pedus itu apa tuh? Hah? Itu apa? Kutu kupret, apa lagi? Sebelah sini, aso, apa lagi? Apa lagi? Sebelah situ. Kalau malu-malu sekarang nggak apa-apa, nanti bareng-bareng. Oke ya? Siap? Are you ready? Tapi saya ulangi dulu ya dari yang tadi ya. Oke, siap. Harta yang didapatkan dengan cara merebut harta orang lain, apalagi harta rakyat kecil, harus diberantas sekarang juga. Anjing kau koruptor. Ada yang curhat. Buaya darat katanya. Buayanya laki-laki perempuan ya? Pokoknya seluruh kebun binatang dan tetangga-tetangganya dia sebut. Dia sebut karena dia tidak bisa lagi mengungkapkan kata-katanya dengan sopan.
Lalu sang hakim memberikan peringatan. Kalau terdakwa tidak menggunakan kata-kata sopan, maka sidang ini akan ditutup. Aduh, kaget. Kalau saudara tidak menggunakan kata-kata yang sopan, maka sidang ini akan ditutup. Ini pengadilan lah, bukan warung kopi. Semua kata-kata dan fakta-fakta itu harus diungkapkan. Nggak boleh sembarangan mengajukan data. Saudara mengerti tidak? Mengerti katanya. Baik. Jadi saudara tidak tahu siapa orang itu? Tidak tahu katanya. Tidak tahu dari mana asalnya, siapa namanya. Oh, tidak tahu katanya. Tidak tahu. Saudara juga tidak tahu berapa nomor sepatunya. Kemudian dari mana asalnya, di mana rumahnya, mengapa dia pergi ke kota, untuk apa, tidak tahu katanya. Jadi saudara juga tidak tahu. Aduh. Saya salut. Ini Bapak Hakim ini ya, kalau mengadili orang miskin semangat sekali. Semangat sekali. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita berikan apresiasi. Ya. Mari kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Aduh, jangan tepuk tangan dong. Kan Pak Hakim bukan artis. Jadi, saudara itu tidak tahu ya berapa harga mobil itu. Dari mana didapatkannya, kapan membelinya, berapa tahun dia mengumpulkan uang, tidak tahu. Tidak tahu atau tahu tidak? Tidak tahu ya. Lah, kenapa tidak tahu? Sedikit saja. Aduh. Pak Hakim, kalau orang itu bilang tidak tahu, jangan dipaksa bilang tahu. Dia memang tidak tahu kok. Lalu sang hakim meminta terdakwa untuk mendekati meja sidang. Kemudian sang hakim membawa dokumen-dokumen pembelian mobil itu dan mempersilahkan terdakwa untuk melihat dokumen-dokumen pembelian mobil. Kemudian terdakwa kembali lagi ke kursinya. Tunggu sampai berhenti dulu ya. Ke kursinya, tapi karena lama mari kita lanjutkan. Aduh,
Lega deh Pak Hakim. Jadi saudara sekarang sudah tahu ya bahwa mobil itu 200 kali lipat harganya dari harga yang saudara perkirakan. Baik, tahu katanya. Saudara juga sudah tahu bahwa mobil itu baru didapatkannya hari itu. Tahu katanya. Baik. Si terdakwa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kemudian dia bicara dengan sopan santun awalnya. Yang mulia Bapak Hakim, Bapak Jaksa, Bapak penulis naskah, keluarga almarhum, wartawan foto 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Itu semua betul. Apa yang dikatakan oleh Bapak Hakim itu semuanya benar. Itu teh orang baik. Orang yang hatinya sederhana. Dia telah berjuang seumur hidupnya agar bisa membeli mobil itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia semua itu didapatkan dengan darah dan air mata. Hanya saja salahnya ialah salahnya kenapa ia mendapatkan itu semua sedangkan kami semua tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa ia begitu bahagia, begitu sempurna, begitu mapan, begitu bercahaya, sedangkan kami semua sepi, lengang, kosong melompong. Akhirnya ia harus menjadi orang yang bersalah karena dia telah berhasil mencapai sukses sedangkan kami semua gagal total tanpa sebab yang masuk akal. Yang mulia Bapak Hakim, aku bukannya tidak tahu meskipun aku bilang tidak tahu. Dengarkanlah sekali ini saja. Jangan diperlakukan seperti begini, seperti binatang yang tak punya hak bicara. Aku tidak tahu semua ini. Aku tidak tahu siapa orang itu. Tidak ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa orang itu adalah orang yang sederhana. Orang yang sama miskinnya dengan kami meskipun naik mobil mewah itu sementara kami semua tidak pernah bahagia ataupun tidak pernah kaya. Bukalah mata kalian, bukalah telinga kalian, bukalah lebar-lebar. Jangan cuma mata dan telinga itu, tapi mata dan telinga yang ada di dalam hati kalian. Bukalah lebar-lebar. Bapak Hakim, lihatlah kepadaku, jangan cuma lihat otot-otot dan tulang belulangku saja,
Tapi lihatlah mataku yang kosong, kepalaku yang ditusuk-tusuk berjuta-juta jarum, dan jiwaku yang kopong. Aku sungguh tidak tahu. Tidak ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa di dalam mobil mewah itu ada orang baik. Aku tidak pernah dikasih bukti ada orang kaya yang baik. Orang-orang tidak pernah membicarakan siapa orang itu. Koran-koran atau sosial media sekarang lebih banyak membicarakan pilpres dan pileg. Ya, pileg. Legislatif. Katanya ini sekarang sedang pesta demokrasi. Tapi kenapa saling caci maki? Mungkin mereka bilang bahwa ini sedang kampanye. Mari kita tebarkan isu-isu negatif. Mari kita saling benci. Mari kita tebarkan berita-berita palsu. Toh nanti setelah kampanye selesai dan ada presidennya, saya telah berkomitmen. You know, saudara-saudara sekalian, Bapak Hakim yang terhormat, aku minta maaf. Tidak ada orang yang memberitahukan kepadaku siapa orang itu. Orang-orang tidak pernah membicarakan bahwa orang itu orang baik, orang yang hatinya sederhana, orang yang telah berjuang dengan jujur seumur hidupnya, orang yang sama miskinnya dengan kami meskipun naik mobil semewah itu. Aku tidak pernah dikasih bukti, aku tidak pernah dikasih kenyataan. Aku telah terpotong. Hatiku yang terluka ini tidak pernah dikasih bukti ada orang berakal sehat di dalam mobil semewah itu. Aku telah diculik, diperangus, dipotong-potong, dipasung, dihina, diinjak-injak, diiris-iris, dipotong, dipasung, dihina. Ini bentar lagi mau akhir ya, jadi perlu bantuan, oke? Nah, sederhana, diculik, gitu ya. Setelah diculik dia apa tuh? Diculik, dipasung, dipenggal, dihina, diiris-iris. Silakan, boleh milih kata apa saja ya. Supaya ada eho suraun ya, oke? Ya, sampai nanti saya jadi hakim ya, siap? Nggak semangat Apakah Anda siap? Apa yang harus Anda katakan? Ya, siap ya? Saya ulangi lagi. Harus jelas dong alasannya, oke? Aku telah diculik, diberangus, dipasung, dipenggal-penggal, dihina terus saudara-saudara. Ngomong terus, ayo terus. Aduh, satpam. Aduh. Saya butuh relawan. Relawan untuk jadi satpam. Cung, siapa yang mau? Mana? Sini. Kita butuh generasi muda yang mau melanjutkan negara ini.
Saudara setuju? Kenapa saya jadi Bung Karno? Siap? Jadi begini. Duduknya di situ ya? Jauh-jauh dari situ aja. Nanti ya? Bentar, belum. Gini nih. SOP-nya. Salah. Hah? Satpam. Oh, peraturan ya? Tahu SOP? Peraturan tata tertib pelaksanaan pertunjukan monolog ini. Panjang ya? Aturan main lah. Oke. Ya, jadi satpam, mari dari situ, set ke situ. Terus tangkep ini ya. Tangkep. Ya. Diapain? Didiamin aja nangkep gini. Bener? Oke. Nah, siap. Situ dulu. Jangan jauh-jauh, nanti jatuh di situ aja. Nah, di situ. Siap. Diperangus, dipasung, digadang, belum dipanggil. Nanti dipanggil dulu. Ya. Ya. Tepuk tangan. Saudara-saudara, generasi muda saat ini memang sangat semangat. Belum ya? Satpam, set lalu di situ. Oke, siap. Apa itu namanya? Diperangus, dipasung, dipotong-potong. Hei Pak Hakim, itu bagian orang lain, bukan bagian kamu. Iya katanya. Ah kamu mah. Kalau belum bagiannya jangan nyela. Diperangus, diculik, dipasung. Terus. Satpam. Tangkap. Ada satpam, jangan dikitu nanti bau kelek. Begini aja. Gitu. Aduh. Pak Hakim lega. Ada anak muda yang mau berusaha. Nah. Sekarang Pak Hakim tahu bahwa kamu tidak tahu. Lah, bagaimana orang-orang tahu bahwa kamu tidak tahu kalau tidak ada yang memberitahu? Lalu kepada siapa kesalahan ini harus ditimpahkan? Kecuali pada kamu. Maaf. Terima kasih. Boleh pergi. Ya. Maaf sini lagi. Belum. Terima kasih. Beli tembakau di Buah Batu. Pulangnya beli kutus-kutus. Karena engkau telah membantu. Enggak ngutang. Karena engkau telah membantu, maka Pak Hakim mau ngasih 100. Terima kasih.
Dengan ibu ke sini. Hah? Iya. Sini. Masukin. Ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Emangnya Coldplay aja yang bisa begitu ya? Saudara-saudara, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang menyerempet. Itu tadi adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya di sebuah negara. Bukan sandiwara. Saudara-saudara, itu mah hanya sandiwara, bukan peristiwa sebenarnya. Mercik air menuruni tebing landai. Guran bunga kamboja melayang di sela batu-batu. Seekor kupu-kupu mencari kembang. Ulat hijau merentang-rentangkan tubuhnya di atas selembar daun. Lalu sepasang sepatu menginjak semuanya. Tapi gemercik air dari sumber lain turun menuruni tebing laut.